Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Insan Story, channel yang membahas tentang misteri hingga sejarah dalam kemasan podcast dan sedikit gambar ilustrasi. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami perawat di salah satu rumah sakit. Kisah ini Mimin kutip dari akun Twitter @zeropoint. Jangan lupa di follow dan di retweet sebanyak-banyaknya. Kisah kali ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai narasumber. Segala bentuk nama dan tempat telah disamarkan untuk menyimpan identitas narasumber. Dan inilah sampai kutemukan jasadku. Kisah ini terjadi pada tahun 2013 atau sekitar 10 tahun yang lalu. Dari meja jaga perawat ruang ICU, samar terdengar suara bangker roda berjalan mendekat. Namun ada yang aneh. Bangker roda itu diiringi suara serentak seperti mengantarkan jenazah ke pemakaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari kejauhan, suara itu kian mendekat dan semakin jelas. Aku yang sedang terlenyap di bawah meja jaga tersentak bangun. Kepalaku pening, pandanganku berbayang. Lalu kurai kacamataku yang tergeletak di atas meja. Tubuhku mematung seketika melihat satu bangker kosong didorong oleh 4 perawat berwajah pucat pasi, bibir biru dan tanpa bola mata, serta mengalir darah dari tiap-tiap kepala perawat. Yang lebih mengerikan lagi, mata putih milik satu perawat yang berdiri di baris paling depan seketika menggelinding ke lantai seperti habis dicongkel. Aku terkesiap ketakutan setengah mati. Kuperhatikan sekeliling. Tak ada tanda-tanda orang lain di sekitar selain aku. Mereka terus berjalan mendekat, menelusuri lorong temaram, seolah tak mempedulikan rasa sakit dan darah yang merembas dari kepala dan badan. Aku terpaku dan tak dapat menggerakkan sendi-sendi tubuhku sendiri. Ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun leher seolah tercekat. Aku hilang kendali diri. Panik dan takut menguasaiku sepenuhnya. Satu-satunya yang dapat kulakukan adalah hanya menatap sosok-sosok mengerikan itu yang berada di garis lurus yang sama. Mereka kian mendekat ke arahku, seraya hendak menjemputku untuk naik ke bangker kosong yang mereka bawa. Gilanya, mereka juga terus mengucap kalimat yang biasa dilafalkan para pengantar jenazah. Satu-satunya yang kuingat hanya wajah ibuku di kampung halaman yang belum sempat kukunjungi. Langkah mereka semakin cepat, lalu menggaung suara tawa memekik dari berbagai arah. Aku seperti berada di jalan buntu dan akhirnya hanya bisa nangis. Secepat kilat, keempat perawat mengerikan dan bangker roda itu menabrakku keras. Lalu pandanganku gelap. Aku tersadar dan saat membuka mata sudah berada di ruang IGD. Bu Desi, salah seorang perawat senior, menghampiri untuk memeriksa kondisiku. Dia mengatakan semalam aku kejang-kejang di meja jaga dengan mata mendelik ke atas. Dan beruntungnya, saat satpam rumah sakit, Pak Manto namanya, menemukanku saat sedang keliling. Aku masih ingat betul apa yang menimpaku tadi malam. Rasanya begitu nyata. Sekujur tubuhku rasanya remuk dan ada luka lebam membiru di beberapa bagian badan, seperti bekas benturan benda tumpul. Sebenarnya tadi malam kamu kenapa, Tih? Tanya Bu Desi. Aku gagap menjawab, tetapi Bu Desi melanjutkan kalimatnya. Kamu indigo.
Sebelumnya ada juga perawat yang indigo. Dia resign karena sakit, gak kuat katanya. Tapi sebelumnya persis kayak kamu, kejang-kejang begitu pas lagi jaga rawat. Aku menggeleng pelan menyangkal. Entah mengapa aku tidak suka dan merasa tidak pantas mendapat predikat sebagai anak indigo. Meskipun aku memang peka dan kerap bersinggungan dengan mereka yang tak kasat mata. Namun kenyataan itu bagiku seperti hal memalukan yang harus kusembunyikan rapat-rapat. Lagi pula aku bukan seorang praktisi. Mengontrol mataku sendiri saja aku ya bisa kadang-kadang nih. Mereka terlihat jelas, kadang samar, bahkan kadang hanya suara saja yang kudengar. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan begitu. Namun yang pasti, sejak aku menstruasi pertama dan sampai saat ini, usiaku sudah menginjak 24 tahun. Aku masih belum bisa terbiasa dengan keberadaan mereka di sekitarku. Rasanya seperti aku bisa saja mati jantungan sewaktu-waktu. Aku memang terhitung baru menjadi perawat di rumah sakit ini. Sebelumnya, aku hanya berani bekerja menjadi perawat di sebuah klinik kecil yang tak jauh dari rumah. Ya, kepekaanku terhadap yang dalam tanda kutip mereka menjadi alasanku memilih bekerja di klinik. Bagiku, kala itu rumah sakit seperti tempat penyiksaan mental. Nah, bagi kalian yang bekerja di rumah sakit, pasti setuju kalau shift malam selalu jadi tantangan tersendiri. Meskipun sudah biasa, tapi rasa getir, takut, dan merinding jadi tamu setia yang hinggap setiap kena piket shift malam. Namun 1 tahun ke belakang, aku merasa diriku sudah tak lagi sepeka dulu. Aku bahkan sudah jarang bersinggungan, apalagi melihat mereka. Aku hanya melihat gumpalan asap membentuk sosok siluet bayangan hitam, dan suara-suara aneh yang masih bisa dihiraukan. Karena itulah, aku memberanikan diri untuk melamar dan bekerja di rumah sakit. Selain sudah merasa aman, gaji yang kudapat juga lebih besar dibandingkan bekerja di klinik. Lanjut. Kenapa bisa begitu, Bu? Perawat itu kenapa? Tanyaku balik ke Bu Desi. Mending kamu nggak usah tahu deh. Lagi sering jaga malam kan? Kekeh Bu Desi. Sejak aku membuka mata, aku merasa ada yang berbeda dari sekitarku. Rasanya rumah sakit ini nampak lebih padat dan sesak dari biasanya. Banyak lalu lalang yang melintas, serta wajah-wajah perawat dan dokter yang tidak aku kenali. Mengenai peristiwa tempo hari tak terlalu kupikirkan, karena kadangkala sakit juga bisa merenggut alam sadar dan membuat kita berhalusinasi. Jadi kusimpulkan saat itu aku hanya sedang tidak sehat. Lalu tiba saatnya aku mendapat giliran jaga IGD. Baru saja seluruh pasien IGD ditransfer ke kamar rawat. Jadi IGD malam ini tampak sepi. Hanya tersisa 1 pasien koma yang masih menunggu pihak keluarganya tiba. Tiba-tiba suara sirene ambulan berbunyi nyaring memecah hening malam. Ramai sentakan langkah para perawat sigap menghampiri membawa bangker roda. Tari, yaitu rekan perawatku, menyiapkan 1 tempat tidur di IGD. Aku pun juga ikut membantu. Ada pasien darurat apa, Tar? Kok tumben gak ada info dulu ke IGD kalau mau ada pasien dari ambulan kita? Ucapku. Tari tak menjawab. Namun raut wajahnya nampak serius. Tak lama suara bangker roda terdengar mendekat. Rombongan para perawat dan 1 dokter membuatku tersisih menepi. Saat kuperhatikan mereka, tak ada satupun yang kukenal kecuali Tari.
Pacemaker, alat pacu jantung, digunakan untuk memompa detak pasien yang tengah kritis. Tubuh pasien bersimbah darah di bagian kepala dan badan. Kutebak dia pasien kecelakaan. Situasi ini tak lazim. Selaku perawat jaga IGD, aku harusnya mendapat informasi terkait pasien lebih awal dibanding perawat lain. Namun, kali ini terasa semua telah siap. Bahkan Tari pun menjadi bagian dari mereka. Dan hanya aku satu-satunya perawat di antara mereka yang kebingungan sendiri. Mesin elektrokardiogram atau EKG berdecit panjang, menandakan bahwa detak jantung pasien telah terhenti dan pasien dinyatakan meninggal dunia. Terdapat perubahan raut wajah jelas di tiap-tiap dari mereka. Para perawat dan dokter itu tampak panik. Mereka gelisah ketakutan. Hingga para perawat tiba-tiba berhamburan lari meninggalkan IGD seperti tengah terancam hal yang mengerikan. Aku semakin bingung ketika Tari ikut lari meninggalkan ruang IGD dengan gemetar. Ini kenapa? Dok, ini kenapa? Ada apa? Tanyaku pada dokter, satu-satunya orang yang tersisa di ruang IGD. DE nuntut balas. Ucapnya singkat. Rahang dokter itu mengeras. Tatapannya berubah tajam, namun terasa kosong mengawang. Dokter itu berbalik badan. Betapa terkejutnya aku kala melihat dokter itu berjalan dengan kepala bagian belakang pecah dan punggung yang bercucuran darah ke lantai. Aku hendak mendekat untuk memberitahu, namun baru beberapa langkah berjalan, dokter itu seketika menoleh pelan dan kulit wajahnya hancur penuh luka basah, seperti tersarut aspal. Sontak, aku terkesiap, jantungku terasa menggelinding entah kemana. Ingin berteriak, namun tenggorokanku tercekat seketika. Kakiku gemetar bukan main. Sus, tolong sus, sakit. Terdengar suara memanggil dan merintih dari tempat pasien meninggal tadi. Aku ketakutan setengah mati, bahkan sampai menangis. Sus, tolong sus. Dengan sisa-sisa tenaga yang kupunya, aku berjalan pelan memeriksa sumber suara. Mataku menyisir tiap-tiap tirai tempat tidur kosong. Secara perlahan, sembari mempersiapkan keberanian dalam diri, hingga tiba di tirai pembatas tempat pasien itu berada. Aku hanya berani menilik separuh dengan sedikit memiringkan kepala. Kamu tahu, pasien itu duduk bersandar di atas ranjang. Dia mencengkram rambut dan entah bagaimana bisa menarik kepalanya sampai terangkat memisah dengan badan sembari berkata, Sus, tolong sus, kepala saya putus. Ah! Kakiku langsung lemas dan sudah tak sanggup lagi menopang tubuh hingga roboh ke lantai. Aku pun memejamkan mata dan menutup telinga dengan kedua tanganku, sembari berharap ada yang datang menolong. Ratih, kamu kenapa? Ratih, suara Tari dan tepukan tangannya membuatku berani membuka mata. Tar, pasien itu Tar. Aku menunjuk ke tempat tidur pasien tadi. Pasien apa? Mana pasien? Ucap Tari. Nggak ada pasien lagi, Ratih. Jelas Tari. Hah? Itu Tar yang tadi di... Kalimatku terhenti ketika melihat tempat tidur rawat tempat pasien tadi berasa masih tertata rapi seperti semula. Nggak mungkin tadi kamu ikut tindakan Tar sama dokter. Ngaco, wong aku habis makan di depan, bantah Tari. Belum hilang gemetar di badan dan kaki yang lemas. Rasanya peristiwa tadi benar-benar nyata, bukan halusinasi atau mimpi. Tapi bagaimana bisa? Hari-hari setelahnya
Aku nyaris tak bisa membedakan mana manusia, mana bukan. Mereka semua berwajah pucat. Rumah sakit tampak pada sesak. Tak jarang ada pula yang menampilkan rupa mengerikan. Perawat yang menusuk-nusuk lehernya sendiri dengan jarum suntik. Perempuan yang menarik kaki dari kolong bangker rawat inap. Hingga aku melihat sosok yang paling fenomenal di rumah sakit ini. Pak, permisi. Dari tadi saya lihat Bapak di sini aja. Kalau boleh tahu lagi nunggu apa, Pak? Bapak yang kusapa tak menjawab, bahkan melirik pun tidak. Bulu romaku seketika meremang. Senyap dan dingin lorong seketika menusuk hingga ke tulang. Pak, saran saya mending pulang dulu. Dokter juga nggak ada yang berkunjung jam segini. Jam besoknya baru besok siang gih. Nuhun sewu. Mau sampai kapan Bapak di sini? Sampai kutemukan jasadku. Darah seketika merembas dari leher, perut, dan kepala bagian belakang. Lagi-lagi wajah pria itu hancur seperti tersarut aspal. Persis dengan sosok kepala putus yang aku lihat di IGD. Aku gemetar dan aku tak ingat apa-apa lagi setelahnya. Sementara cerita lain datang dari Satpam pada hari yang berbeda. Kala itu pukul 1.30 dini hari. Lalu lalang rumah sakit memasuki waktu paling tenang. Lorong-lorong tampak sunyi sepi, ditambah gemericik gerimis membuat hawa malam itu terasa dingin menusuk kulit. Salah seorang satpam yang tengah berjaga di pos persimpangan antara lorong menuju kamar rawat dan lorong menuju laboratorium. Dia mendapati dari kejauhan ada seorang pria paruh baya berjalan pincang mendekat ke arahnya. Kian dekat, kian jelas. Pria itu tampak basah kuyup, kehujanan, ucap satpam itu. Wajahnya pucat pasi, pandangannya kosong lurus ke depan, melewati satpam tersebut begitu saja tanpa menoleh. Padahal satpam yang berjaga sudah melempar senyum sapa. Merasa tak dihiraukan, satpam pun menegur pria tersebut. Mau kemana, Pak? Pria setengah beruban itu tidak menanggapi apapun. Dia terus berjalan pelan memasuki lorong yang menuju laboratorium. Kemudian ruang tindakan dan kamar mayit. Pak, punten, Bapak mau kemana? Ada yang bisa saya bantu? Satpam itu pun menyusul pria tersebut. Lalu pria itu hanya mengangkat satu tangan, lalu menunjuk ke arah lorong di depannya. Iya Pak, maksud saya Bapak emangnya mau kemana? Tanya satpam itu sekali lagi memperjelas. Pria itu terus berjalan mengabaikan sang satpam. Punten Pak, ini sudah malam. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk, tegasnya. Sekitar 3 langkah di depannya, lalu kepala pria paruh baya itu memutar 180 derajat menghadap ke satpam. Separuh pipinya penuh luka basah tanpa kulit. Kedua matanya bolong dan hidungnya bengkok. Lalu seketika kedua lengan dan kakinya putus terpisah-pisah seperti dimutilasi. Potongan badan dan kepala berbalik itu menyentak dengan suara berat. Saya mau cari jasad saya. Saking terkejutnya, satpam berbadan tegap tersebut lari terbirit-birit. Dan keesokan harinya, beliau dikabarkan izin sakit beberapa hari dikarenakan sakit demam tinggi yang tak kunjung turun. Cerita yang dialami oleh satpam itu beredar cepat ke seluruh lapisan rumah sakit. Bahkan aku mendengar ragam cerita mengerikan yang ikut menguap ke permukaan terkait cerita kelam rumah sakit ini. Bahkan
ada juga pasien yang mendaftarkan diri sebagai pasien dari nama dokter yang sudah lama meninggal. Pasien tersebut mengaku minggu lalu telah ditangani dokter tersebut hingga dia mendapatkan jadwal kontrol di minggu berikutnya. Namun ketika dikonfirmasi, dokter atas nama yang dimaksud telah meninggal karena serangan jantung saat bertugas malam di rumah sakit tersebut. Tidak sampai di situ. Hari-hari berikutnya banyak teror mengerikan yang terjadi di rumah sakit ini. Bukan hanya dialami oleh tenaga medis, tapi juga ada pasien yang mengaku melihat perawat dan dokter berwajah hancur mengantarkan obat ke kamar rawat inap mereka di kala tengah malam. Perihal pria Paruhbaya yang kutemui, beredar kisah bahwa beberapa tahun yang lalu memang ada korban kecelakaan yang dialami pria dengan ciri-ciri serupa. Pria itu meninggal ketika sedang dalam penanganan. Namun pasien tersebut tidak memiliki identitas yang jelas serta sanak keluarga, dan konon mayit pria tersebut dijadikan malapraktek dan perdagangan organ-organ dalam. Hingga saat ini sosok astral dari pria Paruhbaya tersebut kerap gentayangan di rumah sakit tersebut mencari-cari di mana jasadnya. Dan cerita pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah berani bukan berarti menantang, dan takut bukan berarti takut kepada makhluk itu, karena sejatinya mereka sama seperti kita, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sesuai dengan rukun iman nomor 2, yaitu percaya kepada malaikat, yang tidak lain bahwasanya kita hidup berdampingan dengan mereka, akan tetapi berbeda alam. Terima kasih sudah menonton video Mimin dari awal sampai habis. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan, atau mungkin kalian ingin request cerita-cerita yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian like dan share ke seluruh dunia. Mimin pamit undur diri. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.